Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi ya untuk pembelajaran yang kedua, yaitu matematika. Untuk pertemuan pertama matematika, yaitu bab 1 tentang pengerjaan hitung bilangan. Pengerjaan hitung bilangan yang akan kita pelajari nanti yaitu pengerjaan hitung pada bilangan bulat negatif. Kemudian besok dilanjut pengerjaan hitung campuran pada bilangan cacah. Bagi yang belum mendapatkan buku bisa dilihat di atas. Nanti kalau materinya kurang jelas nanti Bapak tampakkan ya, seperti ini. Untuk pengerjaan hitung bilangan pada bilangan-bilangan negatif, nanti kita akan bahas mungkin sampai pada pengurangan pada bilangan bulat negatif ya. Saya ulangi lagi, untuk hari ini kita akan belajar tentang pengerjaan hitung pada bilangan bulat negatif, untuk penjumlahan pada bilangan bulat negatif, dan pengurangan pada bilangan bulat negatif. Oke, langsung saja. Ini ada gambar seorang anak yang terjun ke kolam. Ini ada ceritanya. Minggu pagi Farah dan ayah melihat lomba loncat indah di sebuah gelanggang olahraga. Lomba loncat indah diikuti oleh atlet renang. Para atlet melakukan loncat indah. Atlet pertama melakukan loncat indah lalu menyelam ke kolam renang. Jadi nanti ada perhitungan antara dasar, maksudnya itu permukaan kolam, bukan dasar ya, permukaan kolam dengan anak yang lompat atau atlet yang lompat sampai atlet itu nyelam. Ini sesuai gambar. Waktu akan meloncat itu jarak permukaan dengan titian itu 3 meter. Setelah itu sampai ke air itu dia menyelam 1 meter. Nah, ini ceritanya. Posisi awal atlet berada di ketinggian 3 meter permukaan kolam renang. Setelah melakukan loncat indah, menyelam kedalaman 1 meter dari permukaan kolam renang. Dapatkah kamu menyatakan posisi atlet ketika bersiap di papan terhadap permukaan? Nah, posisi-posisi ini menentukan nilainya. Tadi kita sudah jelaskan di muka ya, di awal ya. Itu kita belajar tentang bilangan bulat negatif. Mana yang kita tentukan itu bilangan negatif. Kita lanjutkan. Pengerjaan hitung pada bilangan bulat negatif. Oh ya, ini nanti akan terjawab pada materi di bawah ini. Pengerjaan hitung pada bilangan bulat negatif. Tahukah kamu tentang bilangan bulat negatif? Dulu kalau anak-anak diajarkan tentang bilangan bulat itu, kalau Pak Agus dengan mudahnya ya, bulat itu seperti telur ya, telur, katakanlah telur. Nanti kalau telur itu pecah, biar tidak bulat lagi, berarti itu pecahan. Berarti bilangan-bilangan itu kalau selain pecahan itu adalah bilangan bulat. Bilangan bulat itu bisa masuk positif, bisa masuk negatif. Pokoknya selain pecahan, utuh bilangan bulat. Jelas nggih? Nah, untuk yang kita bahas pada hari ini yaitu bilangan bulat negatif. Ini ada gambar termometer. Pada termometer ini tertulis, ini untuk kita biasa di Indonesia itu biasa menggunakan Celcius ya. Ada 0 derajat, 10 derajat, 20 derajat, dan di bawahnya ada negatif. Nah, ini namanya bilangan negatif. Jadi di bawahnya 0. Pada termometer terdapat bilangan-bilangan menunjukkan suhu dari suatu benda atau ruangan yang diukur. Bilangan-bilangan pada termometer yang letaknya di atas 0 itu
itu bilangan bulat positif, kemudian di bawah 0 bilangan bulat negatif. Kembali lagi, ini ada permukaan. Kalau di atas permukaan itu bilangan positif, di bawah permukaan bilangan negatif. Sudah ada gambaran ya. Lanjut. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari atas bilangan cacah 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Lawannya yaitu negatif 1, negatif 2, negatif 4, negatif dan seterusnya ya. Bilangan bulat yang lebih dari 0 disebut bilangan bulat positif. Sebaliknya kurang dari 0 bilangan bulat negatif yang kita pelajari nanti ini. Apabila digambarkan pada garis bilangan mendatar, bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif akan tampak seperti berikut. Ini ada titik tengahnya titik 0. Pesananya itu termasuk bilangan cacah. Kalau bilangan cacah mulai dari 0. Kalau bilangan asli itu 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kalau bilangan bulat semuanya ini. Dua bilangan dikatakan saling berlawanan jika kedua bilangan tersebut sama, tetapi tandanya berlawanan. Berdasarkan pernyataan tersebut, bilangan bulat negatif merupakan lawan dari bilangan bulat positif. Apabila angka kedua bilangan tersebut sama, misalnya lawan bilangan negatif 4 adalah 4 kalau dijumlahkan 0 ya. Lawan jaraknya sama, kalau dijumlahkan hasilnya adalah 0. Lanjut, ini tadi terjawab. Atlet ketika bersiap di papan berada 3 meter. Ini sebelumnya tolong buka ya. Kalau memperhatikan video saja itu nanti tidak ada gambaran untuk bukumu. Kalau bisa dicoret-coret di bukumu, oke? Tadi mana nih? Nah, bersiap di papan berada di 3 meter di atas permukaan kolam. Jadi posisi atlet berada di 3 meter dari permukaan kolam. Nilainya positif. Nah, ini menyelam, jadi atlet berada negatif 1 meter dari permukaan kolam. Sudah jelas ya? Jadi permukaan itu nilainya 0. Kalau ke bawah negatif, ke atas positif. Ini ada contoh yang kedua. Rani dan Risa mula-mula berdiri pada satu titik yang sama, kemudian Rani maju 4 langkah, Risa mundur 8 langkah. Ini sesuai gambar. Aku tidak usah gambar ya, ini sudah ada. Misalnya titik semula itu 0. Ini kedua anak dari sini. Untuk Rani berjalan ke sana, untuk Risa berjalan ke sana. Untuk Rani tadi maju 4 langkah ya, ini 4, ini 4. Kemudian Risa mundur 8 langkah. Jadi kalau dia itu maju dan mundur, kalau maju positif, mundur negatif, nyelam negatif, atas positif. Sudah jelas ya? Gampang, hanya itu. Jadi masalah negatif itu lawannya di bawah 0 ya, di bawah titik awalnya. Kalau permukaan, titik awal permukaan, ke atasnya positif, bawahnya negatif. Kalau maju mundur, maju positif, mundur negatif, tengah-tengahnya itu 0. Jelas ya? Perhatikan gambar perkiraan cuaca Jaya-Wijaya berikut. Siang itu hujan petir, suhunya negatif 3 derajat, sore negatif 5 derajat, malam negatif 8 derajat. Gambar menerangkan suhu puncak Jaya-Wijaya pada siang, sore, malam. Suhu pada siang hari ya tadi udah Bapak bilang, itu sudah jawabannya. Ini pertanyaan, kapan suhu puncak Jaya-Wijaya paling dingin? Terkadang orang melihat itu paling dingin itu suhunya yang sangat kecil dibanding 10 derajat dengan 20 derajat itu lebih dingin
10 derajat, katakanlah begitu. Sebenarnya panas itu, kalau maksudnya perbandingan panas dan dinginnya ya, lebih panas yang 20 derajat. Tetapi kalau sudah masuk pada bilangan negatif, ingat, sudah masuk pada bilangan negatif, nanti beda. Kalau negatif 3 dan negatif 8 itu hitungan panasnya ya, itu lebih panas ini. Kalau hitungan dinginnya itu malah lebih dingin ini. Berbeda kalau nilai positif. Oke, kita lihat di garis bilangan ini. Semakin ke sana itu suhu semakin panas. Semakin ke sana suhu semakin dingin. Kalau ke sana panas, nilainya besar. Kalau ke sana nilainya kecil. Loh, negatif 8 dan negatif 3 lebih besar mana? Nah, ini pelajarannya. Bilangan negatif itu berbeda dengan bilangan positif. Kalau bilangan negatif, bilangan itu semakin besar, negatif 20 dan negatif 2. Itu malah besar negatif 2. Kalau suhu negatif 3 dengan negatif 8 itu malah lebih dingin negatif 8. Kalau nilainya lebih besar negatif 3, berbeda dengan yang positif ya. 3 dan 8 lebih besar 8. Kalau negatif 8 negatif 3 malah lebih besar negatif 3, karena urutannya seperti ini. Nah, sudah masuk belum? Sudah ya, kita lanjut. Penjumlahan pada bilangan bulat negatif. Nah, sudah masuk pada penjumlahan pada bilangan bulat negatif. Sebelum masuk ke sini, ini Bapak uji lagi nih. Tak kembalikan ke semula. Sip. Ini perhatikan. Yang lebih besar ini dia. Oke, pertanyaan ini kolamnya, katakanlah ini yang loncat di awal, jelas nggak? Kemudian ini yang gambarnya nggak usah bagus, sudah pada di bawah permukaan. Jaraknya dari bukan miring tapi ke bawah begini, ini tuh berapa ya? Kadang-kadang di soal-soal muncul seperti itu. Jadi contoh, kalau ini bukan orang yang lompat ya, katakanlah di bawah ini ada orang lain sedang berenang di bawah permukaan air, kemudian ada orang lagi di atas. Nah, jaraknya ini tadi 3 meter, ini 1 meter. Dalam perhitungan bagaimana ya? Sudah berapa? Bagus, sudah tahu ya. Nah, padahal Pak Agus tidak tahu kalau kamu mengerjakan apa tidak, tapi yakin kamu bisa. Terlihat ini 3 meter, ini 1 meter. Kembali lagi ke materi. Kalau ke bawah tadi nilainya negatif, ini kelihatan tidak ya? Nggak kelihatan ya? Ini nilainya negatif 1. Tak pindah ke sini. Ini 3, ini negatif 1 karena di bawah permukaan. Bagaimana cara menghitung jaraknya? Ini memakai selisih ya, memakai selisih akhir dengan awal. Kita menghitung dari rata-rata bisa, dari bawah juga bisa. Ini kita hitung yang negatif 1 dulu akhir, karena katakanlah tadi yang orang yang loncat ya, ini tadi ada 2. Pak Agus bisa bilang ini orang lain, bisa bilang ini orang yang loncat kemudian sampai ke bawah. Katakanlah kalau ini menjelaskan tentang akhir dan awal. Akhir, orang sampai ke bawah permukaan, itu negatif 1, ini orangnya sama. Terus yang awal nilainya 3, hasilnya adalah negatif 4.
Kalian tadi sudah menjawab pasti 4. Kok beda? Nah, pertanyaan bagus. Kok beda? Ingat, nilai selisih itu tidak ada nilai negatif. Ingat materi-materi dulu, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Kakak kalau punya uang 2000, adiknya 1000, berapa selisihnya? 1000. Dibalik, kalau kakaknya itu 1000, adiknya 2000, apakah selisihnya menjadi negatif 1000? Tidak kan? Ya tetap 1000. Selisih itu yang besar kurang yang kecil. Nilai negatif itu kita abaikan. Jadi jaraknya juga 4 meter. Jelas nggih? Perhitungannya seperti itu. Nah, ini tadi kalau orang lain tadi kan akhir dan awal. Gini aja. Pokoknya itu menghitungnya dengan cara pengurangan. Bisa di depan, bisa di belakang. Seperti itu. Kalau ini tak balik, akhirnya tak kasih 3, awalnya tak kasih negatif 1. Nah, ini baru sangat jelas. 3 dikurangi negatif 1. Ini materi ya, ingat bagaimana cara menghitungnya. Negatif, maaf, belum sampai materi pengurangan penjumlahan negatif. Ini sudah tak singgung sedikit, tidak apa-apa, nanti buat diperjelas. Negatif, ini nanti ada cara. Kalau kedua tanda ini berhubungan, negatif jadi positif, karena ini sama. 3 ditambah 1 itu hasilnya 4. Kalau ini kenapa hasilnya negatif 4? Kita ceritakan. Hutang 1, hutang lagi 3. Hutang 1, hutang 100, hutang lagi 300. Nah, kalau uang jelas ya, hutangnya menjadi 400. Nggak mungkin hutangnya malah 200. Hutang. Negatif itu kita pikirkan hutang, hutang. Nah, seperti itu. Jelas ya? Negatif. Ingat, tapi Pak Agus tidak mengajarkan hutang. Ini untuk mempermudah ya. Atau kalau tidak kembalian. Ya pokoknya bagaimana lebih mudah untuk mengerjakan, kita gambarkan apalah terserah. Kalau Pak Agus itu dulu menghitungnya dengan cara hutang kayak gitu. Hutang lunasi. Nanti enak. Hutang 1, hutang lagi 3, adalah 4 hutangnya ya, gitu ya. Ini sudah Bapak singgung sedikit. Jadi perhitungan jarak ini tadi dengan cara selisih. Jelas ya? Sekarang masuk pada materi penjumlahan pada bilangan bulat negatif. Bagaimana cara melakukan pada bilangan bulat negatif dengan garis bilangan? Nah, terkadang kalau kita mengerjakan dengan garis bilangan itu bingung, terkadang ya, malah lebih enak yang langsung saja seperti Pak Gus tadi, hutang lunasi enak. Nah, ya terkadang juga di soal-soal tes nanti ada juga muncul garis bilangan, makanya kita juga pelajari. Gampang kok. Ingat, kalau berjalan ke sana itu nilainya positif. Kalau berjalan ke sana nilainya negatif. Ke kanan positif, ke kiri negatif. Penjelas ya panahnya ini. Kita lanjutkan. Betul tidak? Saat melakukan penjumlahan bilangan bulat positif maka arah, ya ini sesuai penjelasannya ini. Pak Aku tadi belum baca ya. Sedangkan saat melakukan penjumlahan atau suatu bilangan dengan bilangan bulat negatif maka panah ke arah ke kiri. Oke, langsung saja contoh yang pertama. Ini garis bilangan, titik nolnya di sini. Titik nol itu titik awal. Ingat, titik awal mulai dari sini. Pertama, kamu membuat garis bilangan dulu. Ya, kalau ini negatif 9, positif ditambah 6, prosesnya kita butuhkan negatif 9 dulu. Jadi mulai ini sampai membuat sini. Kalau ke sana nanti belakangan, masalahnya tidak ada gunanya karena ini negatif 9, jadi larinya ke sana. Nanti kalau butuh lagi tinggal tambah lagi. Nah, setelah membuat garis bilangan, kamu buat garis putus-putus ini. Ini tak perbesar dulu.
Oke, jelas ya. Membuat garis putus-putus ini dari 0 sampai ke atas, bebas. Sampai ke atas ini juga nggak apa-apa, bebas. Nah, setelah itu negatif 9, bentar baterainya habis. Ke kiri itu negatif 9. Ini ada angkanya, kita cari angka negatif 9. Nah, dari sini kita buat garis ke atas, bebas sampai sampai di sini, terus miring lagi. Nah, buat ke atas ke tanda titik-titik boleh. Setelah itu kamu buat garis arah ke kiri, ke sini. Ini ada tanda panahnya, ini ada maksudnya. Kalau ke kiri nilainya adalah negatif. Pun jelas ya. Setelah itu ditambah 6. Mulai dari sini kita nggak boleh mulai dari awal lagi. Ini seperti ular, dek seperti itu ya. Ini dilanjutkan. Kalau nanti ini negatif 6, nambah lagi ke sana. Tapi ini berhubung positif 6. Setelah dari sini balik ke kanan, karena ke kanan itu tandanya positif. Berapa? Jangan menuju ke sini, tetapi kalau ingat ya, ini dengan loncat dari sini. Ini juga sama tadi, loncat 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, kemudian positif 6 ke kanan, 1 2 3 4 5 6 sampai sini, tarik ke atas ya. Kemudian dari sini sampai sini dibuat garis, tanda panahnya ingat ini positif, jadi tandanya ke sana panahnya. Udah selesai nggih. Setelah itu dari pangkal sampai ujung ditarik ke atas. Nah, setelah itu selesai. Jawabannya di antara ini sampai ini dibuat garis. Di contoh yang pertama ini garisnya ini garis tipis ya, kemudian garis tebal ini sebagai jawaban, dibuat garis ya. Ingat, pangkal ini awal sampai akhir seperti yang tadi, awal akhir. Kemudian dibuat garis, ini yang menentukan dia itu ke kanan apa ke kiri. Jangan lihat ini sudah jadi, kalau ini penjelasan, lihat dulu ke kanan apa ke kiri. Itu dilihat dari yang paling panjang panahnya. Paling panjang itu mana? Paling panjang itu ke sana, berarti ini arahnya ke sana. Nah, anggap aja ini selisih. Nah, tadi Pak Gus sudah menjelaskan selisih akhir dikurangi awal, seperti itu. Pun nggih, jelas kenapa ke kiri, karena ini lebih panjang ke sana, selisihnya ya negatif 3, seperti itu. Ini jawabannya negatif 3. Jelas ya. Lanjut contoh yang kedua. Berawal membuat garis bilang dulu. Nah, karena ini positif 5, yang sana nggak usah panjang-panjang, ini sepanjang yang dibutuhkan yaitu 7 saja. 7 itu positif nilainya, berarti ke sana, ke mana, kanan ya. Loncat 1 2 3 4 5 6 7 sesuai dengan angkanya, ini sampai sini. Ditambah negatif 5. Negatif panahnya ke sana, ini panah negatif ke sana, ini nilainya negatif. Kalau ke sana itu positif, perlu diingat itu. Ke kanan positif, ke kiri negatif. Berapa? 5. Mulai dari sini 1 2 3, ulang lagi, 1 2 3 4 5 sampai di sini. Kemudian dibuat garis. Ini juga sama tadi, buat garis, dibuat garis ya. Ini awal juga dibuat garis juga ya. Oke. Setelah sampai sini, ingat ini bukan garis putus, ini kan putus-putus. Berhubung Pak Gus pakai ini garis putus-putus kesusahan ya, tak bantu saja ke atas, ke atas, ke atas. Jelas ya. Untuk ke kanan positif 7 ditambah
ke kiri negatif 5. Sisanya ini, selisihnya ini sampai dengan ini. Berapa nilainya? Ke kanan atau kiri? Lihat lagi, yang lebih panjang ke kanan atau ke kiri? Oh, lebih panjang itu ke kanan, berarti panahnya ikut ke kanan. Kalau ke kanan nilainya apa? Positif. Positif berapa? 1, 2. Nah, gampang ya? Lagi biar semakin jelas. Untuk garis bilangan ini negatif 3, nggak usah panjang-panjang, dari 0 dulu. Oh maaf, ini negatif lagi 4, jadi buat ke sana sebanyak-banyak. Kalau ke sini sudah nggak ada gunanya ya, semuanya ke sana, ke kiri. Negatif 4, maaf, negatif 3, aduh, negatif 3, 1, 2, 3, negatif 3 ditambah negatif 4, bukan ke sini, tetapi ini sampai sini selesai ya. 1, 2, 3 ini selesai. Setelah itu ditambah lagi, nambah 1, 2, 3, 4, berhenti di sini. Nah, ini tadi dari awal ditarik ke atas, kemudian tadi langkah yang negatif 3 tadi ditarik ke atas, kemudian langkah yang terakhir tadi ditarik ke atas. Bagaimana selisihnya? Loh, kok tidak ada? Ingat, Pak Agus tadi menerangkan titik awal di sini, titik akhir di sini. Berarti dari sini ditarik garis sampai sini. Nah, berhubung semua mengarah ke kiri, ini juga ikut-ikutan ke kiri. Nilai ke kiri apa? Nilai ke kiri negatif. Ingat itu. Sudah jelas nggih? Awal, akhir, awal, akhir. Ini juga awal, akhir. Ini awal, ini akhir. Jadi jawabannya ada di sini. Ini awal, ini akhir. Jawabannya ada di sini. Nah, seperti itu. Jelas nggih? Oke, yang terakhir. Nah, kemudian yang terakhir yaitu maksudnya terakhir pertemuan hari ini. Pak Agus janjinya sampai dengan pengurangan pada bilangan bulat negatif. Langsung ke contoh. Karena ini penjelasan mungkin kayak yang di atas tadi ya. Ke kiri negatif, ke kanan positif. Soalnya negatif 3, negatif 5. Negatif jalannya ini awal dulu, 0 awal, ke kiri 3 kali, 1, 2, 3, ini berhenti. Ingat ya, ini awal, setelah itu dikurangi 5. Ingat tadi tambah negatif 5 dikurangi 5 sama saja. Nanti kalau dikurangi negatif 5 ya habis ini nanti kasih tahu. Oke, ini langkahnya nambah lagi ke kiri karena ini nilainya negatif. Berapa? 5. 1, 2, 3, 4, 5 sampai di sini titik akhirnya. Ya, terjawab. Jaraknya ini awal, ini akhir. Jarak sini sampai sini berapa ini? Sampai di 0 sampai ini 8. Panahnya menuju ke arah kiri semua, berarti nilainya adalah negatif 8. Contoh yang kedua, 2 dikurangi negatif 5 dapat diubah menjadi ini, karena lawan bilangan ini adalah negatif 5 adalah 5. Jadi mulai dari 0, 2 ya, 2, 0, tuh 2 ya, panahnya ke kanan karena ini diubah. Jalannya ke lompatnya ke kanan karena nilainya menjadi positif. Berapa? 5 dari sini. 1 loncat ya, 2, 3, 4, 5. Nah, sampai di sini.
Ini titik akhir, ini titik awal. Ditarik ke atas. Jaraknya ini berapa? Terjawab 7. Positif apa negatif? Ini arahnya ke kanan semua, berarti positif 7 ya. Contoh yang terakhir nih, negatif 5 dikurangi negatif 8. Negatif 5 jalannya ke kiri 5. Ini ingat, ini titik awalnya, kemudian berubah menjadi 8 ya, karena ini tandanya sama. Ini karena di buku ini, karena lawan bilangan negatif 8 adalah 8. Nanti tak kasih tahu cara yang lain. 8 positif nilainya ke arah panahnya ke kanan. 1 2 3 4 5 6 7 8. Akhirnya di sini. Nah, ini awal akhir, panahnya ke sini, bukan dari sini sampai sini, tetapi ini awal, ini akhir, ini awalnya, ini akhirnya, panahnya garisnya hanya dari sini sampai sini. Pertanyaan, yang panjang itu yang negatif 5 apa 8? Nah, jelas ini dan ini lebih panjang, yang ini mengarah kemana? Ke kanan, jadi ini ikut ke kanan. Jadi cara gampangnya seperti itu. Jelas ya? Oke, kita kembali ke layar awal. Untuk penjelasan dengan cara langsung ya, kan di soal-soal kadang ada soal itu angka tanpa garis bilangan langsung dijawab. Contoh, negatif 4 ditambah 3. Negatif 4 dikurangi 3. Negatif 4 dikurangi negatif 3. Negatif 4 ditambah negatif 3. Kenapa ini kurung? Kurung menandakan bilangan negatif kalau dalam operasi hitung. Kalau tidak dikurung nanti bingung, negatif maksudnya bagaimana. Ini angkanya jelas ya. Oke, ini biasanya anak-anak itu bingung bagaimana cara mengerjakannya. Nah, perhatikan dengan sungguh-sungguh. Kalau tanpa garis bilangan langsung dikerjakan, Pak Agus tadi sudah sedikit bercerita di awal, yaitu tentang hutang dan dilunasi. Perhatikan, ingat ini tulisannya hutang. Ingat hutang. Pak Agus tidak mengajarkan hutang. Ini untuk mengingat, melunasi atau dilunasi ya, nanti lunas tambah. Oh ya, ada materi lagi. Kalau sama positif beda negatif. Oke. Sama positif beda negatif. Ini untuk apa? Nanti. Hutang 4 ditambah 3. Hutang 4 ditambah 3. Maksudnya hutang 4 dilunasi 3. Hutangnya 4 dilunasi 3. Berarti ada kembalian apa masih hutang? Ya betul, masih hutang. Hutang berapa? Hutangnya 4 dilunasi 3, masih hutang 1 ya. 1 nilainya hutang. Seperti itu. Jelas nggih? Yang kedua, hutang 4, hutang lagi 3. Hutang 4, hutang lagi. Hutang lagi. Semakin berkurang apa nambah? Nambah. Berapa hutangnya? 7. Hutang lagi, berarti hutangnya semakin besar. Enak toh? Selanjutnya, loh ini bagaimana kok tanda berdampingan? Ini ramuannya di sini. Wah, kok ramuan kayak obat. Kalau tandanya sama berdampingan, tanda sama berdampingan, kamu ganti langsung positif. Sama, ganti bunteri, ganti positif. Langsung ke bawah ya. Tandanya beda negatif, beda bunteri negatif. Untuk pengerjaan cepat seperti itu. Besok kalau ada soal-soal operasi hitung penjumlahan pengurangan bilangan negatif, enak pakai kayak gini. Hutang 4 dilunasi 3 plus itu lunas. Ini jangan dilihat lagi. Kamu ganti ini sudah, ganti sudah. Hutang 4 dilunasi 3. Hutang 4 dilunasi kayak atas tadi. Hutangnya menjadi 1. Kalau nggak percaya pakai kalkulator. Ya, lanjut. Hutang 4
Hutang lagi 3 kayak atas tadi, hutang 7. Nah, kita coba soal yang ini. Nah, ini tak terlihatkan, nggak kelihatan kalau tak tutup. Ini soal yang ini tadi, contoh soal yang ketiga ya, negatif 5 dikurangi negatif 8. Kita ceritakan, enaknya diceritakan ya. Tandanya berdampingan, sama diganti positif. Ini jangan dilihat lagi, diapakan ya. Hutang 5 dilunasi 8. Kamu punya hutang 5 dilunasi 8, berarti masih punya kembalian. Betul, 3 itu kembalian, jadi tidak hutang lagi, plus. Sama enggak? Ya, sama nilainya adalah kok sini kah? Nilainya adalah 3, sama. Kembali ke atas lagi, kita pembuktian saja yang atas. Oke. 2 dikurangi negatif 5. Kamu punya 2. Oh maaf, ini belum tak ganti. Sama tanda apa? Positif. Kamu punya 2 ditambah 5. Anak kelas 1 bisa. 2 tambah 5 berapa? Pinter, 7. Jadi hanya pakai ramuan yang ini loh. Ini cukup. Sama positif beda negatif, sama positif beda negatif. Ingat ya, seperti itu. Kalau yang atas pakai hutang lunasi, tapi Pak Ago tidak mengajarkan untuk hutang ya. Lanjut, satu lagi nanti kita tutup biar tidak terlalu lama videonya. Sing angel. Nah ini ya, yang penjumlahan bilang negatif. Hutang 3, sebentar, ini ada tanda yang berdampingan. Tanda berdampingan diganti dulu. Tanda berdampingan ini positif, ini negatif. Beda tadi apa? Ya betul, negatif. Ceritakan. Hutang 3, hutang lagi 4. Ini jangan dipedulikan. Apa kan? Hutang 3, hutang lagi 4. Berarti kalau hutang lagi semakin banyak hutangnya ya. Hutang 3, hutang lagi 7 ya, hutangnya negatif 7. Sama toh, lebih enak mana? Garis bilangan apa pakai ini? Ya, yang jelas pakai ini. Besok banyak sekali soal-soal muncul kayak gitu. Cukup sekian ya. Terima kasih sudah memperhatikan video ini. Habis ini nanti kita akan ada pembelajaran materi untuk TIK. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.